Olga! Gue cuma sayang sama lo. Gue gak bisa nahan lagi perasaan gue, Ga. Dan gue pengen lo jadi pendamping hidup gue susah dan senang. Ya. Gue juga sayang sama lo, Dim. Kemarin kan kita baru aja jadian. Jadian? Lo ngimpi ya? Gue emang suka sama lo, tapi kalau kayak gini caranya, mendingan lo cari aja cewek lain sana yang bisa lo perlakuin kayak cewek murahan. Gak. Lo jangan putar balikin fakta, Ga. Lo jangan mempermainkan gue. Lo baru aja berjanji kita akan selalu bersama. Tapi sekarang, lo benar-benar buat kecewa, Ga. Mama nggak suka kamu berhubungan dengan dia. Lancang seenaknya. Apa bagusnya sih laki-laki kayak gitu? Biasanya sih dia baik, nggak tahu kenapa hari ini dia ngaco. Siapa, Gak? Dimas, Santi, bilangin Olga tuh. lo tau nggak? Masa dia ngaku-ngaku jadian sama gue, pakai nyoba nyium gue segala lagi? Masa sih? Emang kamu kemarin ngomong apa aja sama Dimas waktu di depan? Di depan? Ngomong apaan? Orang terakhir gue ketemu dia di sekolahan kok. Itu juga ngomongin soal pemecatan dia dari Next Band. Emang kurang ajar tuh orang, gue kasihanin. Malah ngelunjak, dia pikir gue apaan. Gak. Kamu kan terakhir ketemu Dimas waktu dia nganterin kita. Nganter kita. Masa kamu lupa sih? Kan Dimas yang nganterin kita sampai depan rumah, Gak? Kamu gak inget? Enggak. Serius gak inget? Gue gak pernah ingat apa-apa soal dia nganterin kita. Yang gue ingat terakhir tuh kita di sekolahan. Terus lo jalan duluan. Pas kita habis ngomongin Tio kan? Astagfirullah, Gak. Apa maksud lo semua ini? Karir gue udah hancur, Ga. Semua pengorbanan gue selama ini gak ada artinya semua di depan lo. Rupanya lo memang pengen gue hancur ya, Ga. Tapi apa salah gue, Ga? Apa salah gue? Sial lo, Ga! Jalan lo! Gue gak akan bisa lupain apa yang lo perbuat, Ga. Enggak? Sebenarnya saya kenapa sih, Dok? Dia nggak apa-apa kan, dokter? Yang jelas, keterangan yang diberikan, saya menyimpulkan ada kelainan. Saya juga melihat bahwa hasil ini akan kita melihat nanti dari CT scan. Apa kemungkinan terburuknya, Dok? Saya tidak mungkin membicarakannya sekarang. Apa ini yang disebut amnesia? Saya belum tahu pasti. Tapi ada juga jenis amnesia anterograde, yaitu kehilangan daya ingat ke depan sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. Tapi kamu masih ingat kan kejadian apa hari ini? Tadi saya kedatangan temen cowok saya. Sebelumnya saya sarapan sama mama sama anak-anak. Sebelumnya juga saya beresin buku terus mandi, Dok. Kamu masih ingat kejadian yang kemarin? Kemarin saya sekolah, terus pulang sekolah saya jatuh karena ditendang sama teman saya. Terus saya nggak ingat apa-apa, Dok. Kecuali pas tadi saya udah bangun.
kamu? Aku sampai gak berani masuk kantor gara-gara kau ngelepasin dia. Saya jadi serba salah, Pak. Karena ini menyangkut keluarga Bapak. Salah, jangan banyak alasan kamu, Dungu. Hah, goblok. Kalau sampai aku masuk penjara, kau akan kubunuh, tahu? Terus saya harus bagaimana, Pak? Diam kamu. Kalau kamu emang gak bisa mikir, biar aku yang mikir. Tolong. Saya sangat salut sama Anda. Memang tidak begitu mudah melaporkan kejahatan papamu sendiri. Ya begitulah Pak, siapapun yang melakukan kejahatan itu penjahat Pak. Dan penjaralah tempatnya. Ibu harus mengetahui kemungkinan terburuk atas kerusakan saraf Olga. Apa yang menimpa dia, dokter? Dia menderita short term memory disease. Dia tidak akan mengingat semua kejadian yang menimpanya setelah benturan. Tapi kan tadi dokter lihat sendiri. Dia bisa mengingat semua kejadian hari ini, dokter. Dia tidak akan mengingat lagi setelah dia bangun tidur. Besok, ingatannya hanya bisa menyimpan semua peristiwa sebelum dan saat benturan itu menimpanya. Ya Allah. Lantas bagaimana dengan sekolahnya, dokter? Bagaimana dia bisa menerima pelajaran? Bagaimana dia bisa mengingat orang yang baru dikenalnya? Sayang tidak bisa, Bu. Dia tidak akan mengingat saya, bahkan penyakitnya setelah dia bangun tidur. Dok, apakah dia tidak bisa sembuh? Maaf, Pak. Sampai saat ini, saya belum tahu ada obat yang bisa menyembuhkannya. Halo? Halo Ga, Dewa? Bentar. Lo nggak lagi hianatin gue kan, Wak? ya enggak lah Ga. Gue nggak mungkin ngianatin lu Ga. Justru gue ngelaporin bokap gue ke polisi. Serius lo ngelaporin bokap lo ke polisi? Iya Ga, ternyata tuh benar bokap gue yang ngebakar panti itu. Dan ngebunuh Tio. Terus selama ini lo ada di mana? Gue disekap Ga sama bokap gue. Untung aja nyokap gue tuh bisa ngebebasin gue. Tapi gue dilarang ngehubungin siapapun sama nyokap gue Ga. Karena kita tahu Ga kalau kita lagi dicari sama bokap gue. Wak, sorry banget ya kalau selama ini gue ngerepotin lo. Nggak apa-apa Ga. Justru gue harus ngelakuin hal ini Ga. Ini bukan cuma buat lu doang Ga. Ini buat gue dan nyokap gue. Dan satu hal lagi Ga. Ternyata perkebunan bokap lu itu dibakar sama bokap gue juga Ga. Lu jangan bilang siapa-siapa ya kalau gue telepon Ga. Ya udah, ntar gue telepon lu lagi. Karena masih banyak persoalan yang harus lo tahu. Oke? Baik Ga. Ga. Gue masih sayang sama lo. Thank you ya, Wak. Dokternya bilang apa, Mah? Kamu sehat kok. Pada dasarnya nggak ada gangguan berarti sama kamu. Papa kok ngomongnya jadi kayak dokter gitu sih? Emang dokternya nggak bilang aku sakit apa? Iya. Ya, seperti yang kamu keluhkan itu. Apa? Aku jadi pelupa? Gitu? Kita ngomongnya di rumah aja ya. Bun, jangan-jangan si Olga gagal otak lagi. Ah, ngaco lu. Kemarin aja dia udah bisa jalan. Lagian, Bim, yang namanya gegar otak tuh pasti muntah-muntah, Bim. Emangnya gejala gegar otak harus kayak gitu? Ya, nggak juga sih. Ya, contohnya kayak lo tuh. Wah, sialan lu. Gue serius. Pokoknya kalau Olga sampai kenapa-napa, abis tuh si Dina sama si Wita, gue kerjain beneran. Udahlah, Bim. Justru dengan nggak datangnya Olga tuh, lo harus buka pikiran, Bim. Open your mind, oke? Gue punya ide nih. Gimana kalau lo coba cari cewek yang baru buat menjajakan, Bim? Wah, lu udah salah nilai gua, Bon. Gua tuh bukan tipe cowok yang gak setia, ngerti lu? Alah, punya cewek aja belum. Lo liat nih. San,
Sandra. Hai Bonar, hai Bim Bim. Idi. Kenapa itu, Bon? Cacingan? Bego lo, itu tandanya dia suka sama lo. Gak amat. Hai Bonar. Bener ya kata kamu juara kelas terus anak band juga. Lucu banget sih kamu suka. Ini. Apaan sih lu main cemak-cemak? Nah, kenapa kalau gue anak band? Ih, kok galak banget sih? Bentar ya, San. Bim, lu kalau ngomong sama cewek manis dikit dong. Udah nggak apa-apa, gue suka kok. Coba terus terang kayak dia nih, suka. Bim, dia suka sama lo, Bim. Gak funky. Jangan salah lo. Gue kasih tau rasanya ya. Di pusarnya, men, ada tato, men, tato. Ah, yang bener. Udah belum ngobrolnya? Kok dicuekin sih? Udah deh, sekarang kita ngobrol yuk. Iya, oke deh, sip. Wah, dulu sekarang cewek Bon, lihat ini, Bon. Widih. Astaga, San. Lu kok jadi kayak gini sih? Gila nih temen lo. Abis nih gua sama dia. Ya ampun, Bim. Lo apain dia sih, Bim? Kagak gue apain, gue cuma ngeliat tato Bon. Terus gue dandanin kayak gini, kayak anak pamet. Jadi, tadi di dalam lo cuma make upin dia doang? Iya, keren nih. Kayak gini baru temen gue, ngepang. Lu keren banget lu. Gila lo, gua laporin pas sekolah nanti. Oh jangan, San. Please. Mah, ngapain sih kita kesini? Mama nggak akan berhenti minta tanggung jawab ke papamu untuk masa depan kita, Citra. Mama nggak usah menghayal, Mah. Orang yang Mama bilang sebagai papa aku itu nggak mau terima kita. Citra, kamu jangan lancang ya. Kamu pikir kamu tuh lebih pintar dari Mama? Mah, kalau memang dia nerima aku, tadi malam kita nggak nginep di hotel, Mah. Mana Mama? Apaan ini? Mama Ramana tidak ada di dalam, Bu. Lebih baik Ibu duduk, sebentar lagi Papa Ramana datang. Jangan kamu pikir saya nggak tahu kebiasaan dia. Apa maksud Ibu? Kamu jangan bohong ya sama saya. Kalau udah kayak gini, dia nggak akan berani muncul dari tempat persembunyiannya di dalam. Ibu menuduh saya berbohong. Jawab aja pertanyaan saya. Dia ada di dalam kan? Mah, apa-apaan sih? Dia pasti bersekongkol sama Pramana. Dan mereka sengaja bohong supaya kita nggak bisa menemui dia. Ibu jangan menuduh saya sembarangan ya. Emangnya kenapa? Kamu nggak tahu siapa saya? Saya juga istrinya Pramana, jadi kamu jangan lancang sama saya. Aku istri orang lagi. Apa kamu bilang? Kamu mau saya suruh dia untuk pecat kamu supaya mulut jahil kamu tuh nggak ada lagi di kantor ini? Sekarang Ibu tinggal pilih. Ibu duduk di sana atau saya panggilkan satpam untuk mengeluarkan Ibu. Kurang ajar kamu. Jaga mulut kamu ya. Dasar perempuan gak tau malu. Apa kamu bilang? Hei, brengsek! Citra? Apa yang kita harus katakan sama dia, Pak? Masa depannya. Mama nggak tega lihat dia. Kalaupun kita katakan sekarang, mah, pasti besok dia sudah lupa lagi. Ya Allah. Kita harus menjaga semangatnya, mah. Jangan sampai dia kecewa barang sehari pun. Takutnya dia patah semangat dan bertindak nekat. Apa kita harus berpura-pura terus? Tidak, mah. Kita akan mengatakannya. Tapi setelah kita konsultasi dengan para ahli.
gue nggak bisa inget kejadian kemarin, berarti mungkin aja ya San Dimas nggak bohong. Gak, aku yakin Dimas itu udah jujur sama kamu. Berarti gue jadian dong sama dia. Halo, Dimas. Masih marah ya sama gue? Puas lo, Ga. Puas. Lo pikir gue akan terpuruk dengan apa yang lo perbuat? Lo salah, Ga. Lo salah. Gue tetap akan menjalankan hidup gue. Gue akan tetap ngajar. Gue akan selalu bernapas meskipun harus gue lewatin ini tanpa lo. Segitunya ya, Dim, gue ngecewain lo. Kecewain? Enggak, Ga. Lo hanya menghancurkan hidup gue. Lo menghancurkan cita-cita gue. Dan lo mempermainkan perasaan gue yang tulus sama lo, Ga. Senang lo ngeliat gue kayak gini. Aduh Dimas, maaf banget. Gue gak maksud ngelakuin semua ini. Gue tuh ngelakuinnya tanpa sadar, Dim. Kak Dimas? San, lo tolongin gue dong, teleponin Dimas, jelasin sama dia semuanya. Gue gak mau dia salah sangka. Gue gak mau nyakitin Dimas, San. Gue tuh suka sama dia. Iya. Gue bener-bener kecewa sama dia, dah. Sejujurnya ini pertama kali gue sayang banget sama cewek. Tapi apa yang terjadi? Gue malah disakitin seperti ini, deh. Heran deh. Gak biasa-biasanya Olga kayak gini. Dia tuh kalau komit gak mungkin main-main, Kak. Apalagi dia tuh suka sama Kak Dimas. Emang sih, dia emang agak jaga jarak gitu. Tapi tuh karena dia merasa bersalah atas kematiannya Kak Tio. Lagian ngapain juga sih dia mainin Kak Dimas? Ya bisa aja, dah. Dia ingin gue kembali lagi sama Ellen. Tapi yang gue heran kenapa dia begitu jahat. Nunggu sampai gue jatuh cinta terus dia menghancurkan semua harapan gue. Gue gak bakal maafin dia, dah. Gak bakal. Ya, Kak Dimas jangan ngomong kayak gitu dong. Gue juga nggak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi gue yakin banget di balik ini semua tuh pasti ada apa-apanya. Olga nggak mungkin seperti kayak gini. Lagian, kalau Kak Dimas mau, gue bisa kok nemenin Kak Dimas sama Olga. Gue hargai kebaikan lo, dah. Tapi gue gak bisa. Gue udah terus sakit hati sama dia. Jadi Kak Dimas dendam? Kak Dimas mau balik nyakitin Olga? Kak Dimas nggak bisa ngebohongin diri Kak Dimas sendiri. Kak Dimas tuh sayang sama Olga dan Olga juga sayang sama Kak Dimas. Buat apa, dah? Apa yang harus gue bela-belain? Tadi aja pada saat telepon dia gak ada rasa penyesalan sedikit pun. Terus untuk apa? Ya udah. Tapi Kak Dimas mau kan ketemu sama Olga? Sekali ini aja. Ya, mau ya. Aduh, gimana sih lo? Nggak punya mata kali ya? Buta lo, jangan segede gini juga. Maaf, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf ya. Cak, sebentar Cak, berhenti Cak. Aku mau buang air kecil. Iya, Pak. Bapak yakin jalan ini menuju villa itu, Pak? Ya, aku yakin. Dia suka memesan villa di perbukitan sana. Firasatku mengatakan dia pasti ada di sana. Kalau ternyata dia nggak ada, kita pulang malam ini juga. Cak, kita sudah berapa lama bekerja sama? Ya, sejak saya belum apa-apa, Pak.
Dan Bapak yang sudah membawa saya sampai sejauh ini, Pak. Oh, Memangnya ada apa, Pak? seharusnya kita harus lebih sering ke tempat-tempat seperti ini. Supaya kita bisa mengingat betapa panjang perjalanan kita. Terima kasih, Cak. Kau sudah begitu banyak membantuku selama ini. Sama-sama, Pak. Saya juga sangat berterima kasih sama Bapak. Terima kasih. Jangan khawatir, Ja. Kematianmu tidak akan sia-sia. Karena kau masih tetap melakukan hal lain untuk membantu. Tapi Mama rasanya nggak tega juga, Wak. Melihat papamu harus berakhir di penjara. Tapi itu udah seharusnya, Ma. Sampai kapan sih kita harus ketakutan dan ngumpet kayak gini? Tapi walau bagaimanapun, dia itu papamu, Wak. Tapi dia tuh jahat, Ma, untuk banyak orang. Dan dia itu pengkhianat yang udah mengkhianati Mama. Udahlah, Ma. Mama nggak usah khawatir. Dewa pasti akan jagain Mama. Dan Dewa pasti akan melindungi Mama seperti yang dia lakuin. Mudah-mudahan aja di penjara akan mengurangi perbuatan jahat dia, Ma. Yang dia lakukan selama ini. Tapi kamu nggak boleh membenci papa kamu ya, Wak. Aku nggak benci dia, Ma. Aku cuma benci sama kelakuan dia doang. Gak, kayaknya kita cepet duluan deh. Lu duduk sini aja juga. Yuk. Ya, good luck. Duduk, Ga. Terus kita di sini ngapain dong, San? Ya nunggu dong, emang mau ngapain lagi? Aduh, capek dia jadi kambing conge. Ya resiko. Dimas, gue minta maaf ya soalnya kemarin itu. Asli bener, demi Allah, gue gak ingat sama sekali lo nganterin gue. Gue aja baru tau pas Santi ngomong sama gue. Ya. Terus buat apa lo bilang sama gue? Lo gak akan melupakan kejadian itu seumur hidup lo. Gue juga gak tahu, Dim. Asli gue bener-bener gak inget. Mungkin waktu itu di sekolah pas gue jatuh kepala gue kebentur kali ya. Maksud lo lupa ingatan gitu? Tapi yang pasti sih ada yang gak beres nih sama kepala gue. Lo serius kan? Udah deh Dimas. Gue sekarang pengen lo ngulangin lagi apa yang lo omongin sama gue waktu itu. Gak, tunggu deh. Lo gak berniat mempermainkan gue lagi kan? Gak Dimas. Gue cuma pengen lo ngulangin lagi apa yang lo omongin ke gue waktu itu. Kenapa, Ga? Kenapa semua itu bisa terjadi? Lo udah bikin gue takut. Gue juga gak tahu Dimas. Tapi yang pasti gue gak pengen kehilangan momen itu. Makanya gue kesini karena gue pengen lo ngomongin lagi ke gue biar gue bisa denger. Gue sayang sama lo, Ga. Cuma itu aja. Cuma itu yang gue ingat. Gue juga sayang banget sama lo, Dimas.
Olga, kamu masuk dulu. Santi, ibu mau bicara sama kamu. Mah, Mama nggak akan marahin Santi kan? Karena tadi aku yang punya ide untuk gak pamitan dulu. Olga, kami tidak akan marahi dia. Ayo, kamu masuk dan istirahat dulu. Masa baru pulang dari rumah sakit kamu keluyuran? Santi, kamu tahu nggak sih apa yang sudah kamu lakukan? Maaf ya Bu, Pak. Saya udah lancang mempertemukan Dimas sama Olga. Jadi tadi Dimas ketemu sama Olga? Saya nggak tega Bu ngeliat Olga sedih. Apalagi Olga cinta sama Dimas. Peduli setan sama Dimas. Peduli setan dengan cinta-cintaan. Kamu tahu nggak sih sebenarnya? Mama. Gak. Dosa apa gue sampai harus nembak lo 2 kali? Oh, jadi nyesal. Oke. Ya enggak lah. Gue nggak akan nyesel, Ga. Mesti sepanjang hidup gue harus terus menembak lo. Bener? Serius? Ya udah kalau gitu sekarang lo gue putusin aja lagi. Biar kita bisa kayak gini tiap hari. Ya jangan dong. Masa nggak ada kemajuan? Gue harus tiap hari nembak lo. Ya, pokoknya apapun itu, gue bersyukur banget karena gue nggak harus kehilangan momen kayak gini. Berarti besok kalau lo marah-marah terus, gue langsung cium lo aja ya. Ya, asal nggak ketahuan nyokap gue aja. Tenang aja. Dimas bener. Rasanya nggak sabar banget pengen nunggu besok pagi dan cepet-cepet ketemu sama dia. Bisa kamu bayangkan betapa dia akan jadi limpahan kemarahan Dimas kalau sampai besok pagi dia lupa semuanya. Maafin saya ya, Bu. Saya benar-benar nggak tahu. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Kamu harus berjanji. Kamu akan selalu menjaga dia. Dan menjauhkan dia dari segala sesuatu yang bisa memperburuk kehidupannya. Termasuk cintanya sama Dimas. Ya? Tapi, Bu, bagaimana kalau ini sudah berjalan bertahun-tahun, sementara Olga terbangun, lalu adik-adik dan semua keluarga kita udah beranjak dewasa, Bu. Itu juga yang Ibu khawatirkan. Tapi Ibu sudah pasrah. Kita serahkan saja semuanya pada Yang Kuasa. Ceritakan juga hal ini pada adik-adik. Dan jaga kerahasiaannya. Papa rasa mereka juga sudah cukup pintar untuk membantu kita menjaga perasaan Olga. Ajak juga mereka berdoa. Ya. Semoga ada keajaiban agar dia bisa sembuh. Kak, hari ini hari yang bersejarah buat aku. Aku jadian sama Dimas, adik kamu. Aku sangat bahagia. Aku janji gak akan mengecewakan dia. Aku janji akan merebut semua kesempatan yang pernah terbuang saat aku bersama kakak. Terima kasih ya Allah. Oh iya, dia cinta pertama dalam hidupku.
yang terjadi pada anak hamba tidak terlepas dari kuasa-Mu, ya Allah. Karena itu, hamba mengembalikannya semua padamu. Sembuhkanlah dia. Pulihkan kesempurnaan penciptaan-Mu atasnya, ya Allah. Engkau yang Maha Pengasih. Hamba sangat mengasihi dia. Seperti Engkau telah mencontohkan dalam tanda-tanda di alam semesta ini, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba. Pulihkan dia. Turunkan mukjizat-Mu padanya, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Penemuan mayat ini baru saja terjadi tadi di seputar pembukitan daerah Subang. Mayat korban ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan dengan luka bakar yang cukup serius, hingga wajah korban tidak dapat dikenali lagi. Di tempat kejadian polisi juga menemukan dompet dan identitas korban yang bernama Pramana. Korban diyakini mengalami kecelakaan dan menabrak sebuah pohon setelah mobilnya terperosok dari sebuah tebing dan akhirnya terbakar. Korban Pramana rencananya akan divisum untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dan sampai saat ini polisi belum tahu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Mama udah gak ada, Ma. Gak ada. Gak, kamu di kamar mandi ya? Iya, kalau lo mau jalan, jalan duluan aja ya, San. Enggak ah, aku mau bareng kamu aja. Ya udah, gue bentar doang kok. Oh ya udah. Loh, ini kan mata pelajaran hari Selasa. Sekarang kan hari Kamis. Ya ampun, Gak. Ngapain lo, San? Enggak, aku masukin ya bukunya. Aku tunggu depan ya. Pah, Papa nggak ngantor kan hari ini? Iya. Kenapa? Aku pakai mobil ya, soalnya aku buru-buru. Aku tahu Gak, kamu mau ketemu D kan? Maksud lo, Dimas? Ya enggak lah, ini kan hari Selasa, gue piket. Makanya gue buru-buru, ntar gue diomelin Pak Ujo lagi. Yuk. Ini kan hari... Yuk sana yuk. Nggak apa-apa. Gak, kamu bisa nggak nganterin Mama hari ini? Kan aku sekolah. Mama nggak enak badan, Gak. Lagian Papa mesti ke kantor. Orang Papa tadi bilang nggak ngantor kok. Maksud Papa ke kantor cuma agak siang. Gimana dong? Ya udah, nggak apa-apa kali Gak. Sekali-kali ini kan nggak masuknya. Tolongin deh, Gak. Mama lemes banget. Ya. Boleh deh. Kamu, Citra di mana? Hah? Kita nggak tahu, Tante. I don't know. Kamu jangan main-main ya, saya ini nggak punya waktu. Emang nggak ada, Tante? Sejak pergi sama Tante, dia nggak pernah kesini lagi. Bener, Tante. Denny aja sampai kangen sama Citra. Kamu, mau ya kamu saya tampar? Enggak, Tante, enggak. Jangan main-main ya.
banget, Win. Lo sih, Pul. Ember banget sih mulut lo. Emang bener kan? Lu sendiri yang bilang sama kita berdua. Terus aja lo ngomongin. Pokoknya cari Citra sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, kalian nggak boleh pulang ke sini. Ngerti? Tapi demi Tuhan, Ayah. Sebaiknya kamu temukan dia atau saya bawa kamu ke kantor polisi dan memenjarakan kamu di sana. Kamu jangan lupa. Akte kelahiran Citra menyebutkan aku bapaknya. Kamu itu udah gila apa? Saya datang ke sini justru saya mau mencari Citra. Atau jangan-jangan kalian memang menyembunyikan Citra biar bisa menyalahkan saya? Heh, aku bukan pramana yang bisa saling tipu dan bersiasat sama kamu tanpa memikirkan nasib anak itu. Binatang. Kalian yang binatang. Kalian laki-laki cuma mau menang sendiri dan memperalat wanita lemah seperti saya. Kamu bukannya lemah, Sonya. Kamu cuma bodoh. Sekarang lebih baik kamu mencari keberadaan Citra. Karena seorang ibu seharusnya lebih memikirkan kepentingan anaknya daripada dirinya sendiri. Saya memang mau mencari dia, Mbak. Saya sadar kalau Citra adalah segala-galanya untuk saya. Tapi apa daya saya? Saya bahkan tidak punya apa-apa untuk saya sendiri. Dan saya sudah terjerumus begitu jauh dan dalam di jurang kekotoran ini, Mbak. Dan saya bahkan sudah tidak punya kehormatan diri untuk saya banggakan depan dia. Kami juga bukannya nggak punya masalah. Setiap manusia pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi dan menghadapinya. Pelajaran yang kita bisa petik dari sebuah masalah adalah bekal terbaik supaya kita bisa bertahan. Ayo, sekarang kita sama-sama cari Citra. Papa jaga Olga ya. Olga tuh nggak mungkin mati, paling juga demam, paling bentur lantai. Gue rasa dia nggak sengaja deh kalau masuknya. Tapi dia pasti takut diomelin sama Dimas. Iya, bandit yang gue cari-cari. Ya, lepasin! Sini lo! Iya, sini lo! Aja apaan? Lepasin! Berhasil rencana gua. Lagi mereka lagi mau pahlawan. Ini balasannya atas perbuatan kalian sama Olga. Biar mampus lo. Biar mampus. Yuk. Gimana dah, San? Kepake juga ide lo. Lo bilang ya sama mereka. Ini pelajaran pertama dari kita. Kalau misalkan sampai ada apa-apa sama Olga lagi, mereka gua habisin. Oke, coy. Ingatin tuh. Ye. Astaga, lu berdua orang apa jurik? Tapi lu nyentrik asli kayak baik-baik kembar siam lu. Gokil lu berdua. When you're close to me, my heart just wants to speak, to say these words to you. Let's make love. Let's make love every time I see you. Girl, I get so high. Ngapain lo di situ? Bukannya ngetok dulu atau telepon dari depan, kek? Gue sengaja gak nelfon lo dulu. Karena gue pengen dengar suara lo langsung dari bibir lo. Lagian kan lo juga tahu nyokap lo gimana sama gue. So akrab banget deh lo. Nyokap gue tuh baik lagi orangnya. Lo kok gak sekolah sih? Gue kangen nih. Beneran? Hah? Sejak kapan lo jadi kangen sama gue?
Gue tahu lo pengen ngerjain gue lagi ya, Gaya. Udah deh, udah nggak mempan, udah basi, ya kan? Hei! Sedang apa kamu di situ? Ayo lo. Gak, tolong gak. Biarin aja, rasain aja tuh. Lo tega banget sih. Gue kan cowok lo. Kamu mau saya teriakin maling ya? Seenaknya aja masuk rumah orang. Memang orang tua kamu nggak ngajar sopan santun? Cepat keluar! Iya. Hah? Nggak tahu jalan keluarnya kan? Tahu. Gak. Dan setelah kamu pergi dari sini, jangan coba-coba kembali ke rumah ini dan menunjukkan muka kamu. Ngerti kamu? Om, tunggu om. Saya memang salah masuk rumah ini tanpa izin. Baik, saya minta maaf. Tapi kalau saya harus dihukum seperti itu bukannya kelebihan. Om, kita ini saling mencintai. Saya mencintai Olga. Papa kenapa sih marah-marahnya berlebihan banget? Dia kan teman aku, bukan maling, Pak. Masuk. Tolong, Kak. Biar Papa nasihati anak ini. Papa nggak marah. Cuma ada aturan di rumah ini yang dia harus tahu. Oke. Papa nggak akan kasar sama dia. Ya. Tolong turutin Papa. Masuk. Gak. Diam dong! Apa yang kamu bilang soal hubungan kamu sama anak saya? Saya mencintai Olga, Om. Sebaiknya kamu lupakan semua itu. Saya serius. Om, saya nggak bisa terima ini, Om. Saya mencintai Olga. Begitu juga dengan Olga. Om, kami udah dewasa dan kami berhak menentukan pilihan kami sendiri. Jadi Om nggak punya hak apa-apa. Saya tahu. Saya tahu semuanya. Tapi apa yang kamu katakan semua itu sudah tidak berlaku. Memangnya kenapa? Karena dia tidak akan bisa mengingatnya. Dia hanya bisa mengingat apa yang dia lakukan sebelum dia terjatuh di sekolah 2 hari yang lalu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.